Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas salah satu TK Sosum yaitu sejarah bersama saya Kak Utsman. Yuk, jangan lama-lama, kita mulai. Let's go! Baik Sobat Bima, kita akan membahas soal yang pertama. Soalnya adalah teori kesatria tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia berpendapat bahwa A. Pedagang membawa budaya India ke Nusantara. B. Brahmana diundang Raja Nusantara untuk upacara. C. Para penakluk India mendirikan koloni di Indonesia. D. Pendeta menyebarkan ajaran lewat perkawinan. Dan yang E. Pelaut Nusantara belajar ke India. Nah, Sobat Bima, kita perlu perhatikan mengenai kata kesatria. Ini merupakan kata kunci dalam kita menjawab soal tersebut. Apa yang dimaksud dengan teori kesatria? Teori kesatria ini adalah teori yang disampaikan oleh salah satu sosiolog dan juga antropolog dan juga sejarawan bernama Burke. Nah, beliau menyampaikan bahwa penyebaran Hindu Buddha di Nusantara dilakukan oleh kaum kesatria. Nah, apa yang dimaksud dengan kaum kesatria? Kaum kesatria ini adalah sekumpulan orang atau golongan dalam kasta di India yang terdiri dari bangsawan dan juga pejuang. Oke. Bangsawan dan pejuang ini kemudian melarikan diri. Mengapa mereka melarikan diri? Karena terjadi perebutan tahta, perebutan kekuasaan. Atau perebutan tahta. Dari perebutan kekuasaan atau perebutan tahta ini, mereka kalah dan kemudian mereka melarikan diri sampai tiba di suatu wilayah yang disebut sebagai Nusantara atau Indonesia sekarang. Nah, ketika mereka sampai di wilayah Nusantara, mereka kemudian membentuk tahta atau kekuasaan baru dalam wujud kerajaan. Nah, buktinya apa? Buktinya terlihat dari nama raja-raja di kerajaan yang pertama di Nusantara ada unsur Hindunya. Ya, buktinya dari nama raja di Nusantara memiliki unsur Hindu Buddha dari India. Nah, dari mana Burke bisa mengetahui teori ini? Burke mengambil teori ini dari cerita rakyat Aji Saka.
yang sebenarnya lebih cenderung kepada sebuah mitos yang belum bisa dibuktikan secara valid berdasarkan bukti arkeologis ataupun bukti sejarah. Nah, hal ini sekaligus menjadi kelemahan dari teori Waisa. Kenapa? Karena belum memiliki bukti sejarah ataupun arkeologis yang valid. Kenapa begitu? Karena dasarnya hanya berdasarkan cerita rakyat. Meskipun sebenarnya ya ingatan kolektif, kemudian cerita-cerita rakyat itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Tetapi sumber sejarah tersebut harus dibuktikan dengan adanya ingatan kolektif yang sama ataupun bukti-bukti lainnya yang bisa membuat hal tersebut menjadi lebih valid. Nah, dalam konteks ini, ya teori kesatria yang dipelopori oleh Burke itu menyebutkan bahwa ya adanya pejuang ataupun bangsawan dari India yang kalah perang, ya kalah dalam perebutan tahta, kemudian mereka ke Nusantara, lalu mendirikan beberapa kerajaan untuk melanjutkan kekuasaan atau tahta tersebut. Bahkan di beberapa wilayah mereka dalam tanda petik membentuk seperti koloni. Buktinya raja-raja pada masa kerajaan Hindu-Buddha awalnya itu ada unsur Indianya. Nah, dalam konteks ini yang lebih mendekati untuk jawaban tersebut adalah yang C. Para penakluk India mendirikan koloni di Indonesia. Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah bukti tertua pengaruh Hindu di Indonesia terdapat pada prasasti A. Canggal, B. Kutai, C. Ciautun, D. Kedukan Bukit, dan yang E. Talang Tuo. Nah, Sobat Bima ingat bahwa yang ditanyakan adalah bukti tertua, berarti yang paling awal atau yang paling lama. Nah, bukti tertua pengaruh Hindu di Indonesia itu terdapat pada bukti berupa prasasti. Nah, prasasti ini disebut sebagai sumber primer di dalam sejarah. Nah, bukti ini menjadi landasan kuat mengapa kita bisa mengetahui pengaruh Hindu di Nusantara itu sudah ada sejak abad keempat. Jadi, awal mulanya itu adalah adanya sebuah prasasti yang diperkirakan berkerangka tahun 4 Masehi, yaitu prasasti Yupa Kutai. Nah, prasasti Kutai ini ditemukan di Muara Kaman. Nah, Muara Kaman ini ada di wilayah Kutai. Saat ini termasuk dalam provinsi Kalimantan Timur. Nah, sekarang kita perlu mengetahui isi dari prasasti Yupa Kutai ini apa sih sebenarnya? Isinya adalah seorang raja bernama Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman dan cucu dari Kudungga, cucu dari Kudungga,
menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui apa isinya dan kerangka tahunnya, kita juga perlu mengetahui bahasa yang digunakan bahasa apa. Ternyata bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Nah, huruf Pallawa ini yang menjadi ciri khas, ya, bukti penulisan di agama Hindu yang berkembang di India. Jadi, dengan penggunaan bahasa Kerta dan huruf Pallawa pada prasasti Yupa Kutai ini menyebabkan hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Hindu sudah ada di Nusantara sejak abad 4 Masehi, ya, yang dibuktikan dengan penemuan prasasti Yupa Kutai di Muara Kaman yang sekarang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, isinya adalah 20 ekor sapi yang diberikan oleh Raja Mulawarman. Nah, selain itu ada lagi, yaitu prasasti Ciautun yang berkerangka tahun 5 Masehi. Jadi, hanya prasasti Yupa Kutai yang duluan, yaitu pada abad 4 Masehi. Sementara kalau Ciautun itu ada di 5 Masehi. Jadi dengan kata lain, prasasti tertua itu adalah prasasti Kutai. Jawaban yang benar adalah yang B. Ingat ya Sobat Bima, jawaban yang benar adalah yang B. Prasasti Kutai. Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah, salah satu perbedaan utama antara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah A. Sriwijaya bercorak Hindu, Majapahit bercorak Buddha. B. Sriwijaya berorientasi darat, Majapahit maritim. C. Sriwijaya berpusat di Jawa Timur, Majapahit di Sumatera. D. Sriwijaya bercorak Buddha, Majapahit bercorak Hindu. Dan yang E, Sriwijaya dan Majapahit sama-sama bercorak Buddha. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah perbedaan. Artinya kita diminta untuk mencari perbedaan antara kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Kita bisa lihat perbedaannya dari beberapa aspek. Kita tinjau satu persatu. Pertama, dari aspek waktu. Kalau dari aspek waktu, kita bisa lihat bahwa Sriwijaya hadir terlebih dahulu ketimbang Majapahit. Nah, Sriwijaya diperkirakan ada di wilayah Nusantara sejak abad 7 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Sementara kerajaan Majapahit diperkirakan ada sejak abad ke-13 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Itu dari sisi waktu. Sementara dari lokasinya berbeda, meskipun nanti wilayah kekuasaannya akan mencakup seluruh wilayah di Nusantara. Kalau lokasi pusat, Sriwijaya diperkirakan ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Ya.
tepatnya di sekitar Palembang sekarang atau Jambi sekarang. Sementara lokasi pusat dari Kerajaan Majapahit ada di Trinil atau Trowulan yang saat ini ada di Jawa Timur. Nah, lalu yang berikutnya perbedaannya bisa kita lihat dari agama yang berkembang. Kalau Sriwijaya selain sebagai sebuah kerajaan, Sriwijaya juga menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan agama Buddha. Menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Jadi dulu kalau ada orang-orang di wilayah Asia, khususnya Asia Selatan ataupun Asia Timur yang hendak belajar agama, maka yang dikunjungi adalah Kerajaan Sriwijaya. Sementara kalau dari sisi agama di Majapahit yang berkembang adalah agama Hindu, khususnya Hindu Siwa, yang memiliki toleransi terhadap agama Buddha. Ya. Jadi meskipun mayoritas agama Hindu, tetapi dalam konteks ini ya toleransi terhadap agama Buddha. Nah, jadi kita bisa lihat dari sisi waktu, lokasi, dan juga agama itu sudah berbeda. Nah, yang berikutnya kita lihat dari sisi kapan kemajuan dari kerajaan tersebut. Perkembangan besar dari kerajaan Sriwijaya terjadi ketika masa pemerintahan Bala Putra Dewa sekitar abad ke-9 Masehi. Ya. Sementara di Majapahit terjadi ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patih yang terkenal yaitu Gajah Mada. Duet Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini berhasil membawa Majapahit ke masa keemasan. Ya, bahkan mulai mengenal istilah Nusantara. Itu terjadi di sekitar abad ke-15 Masehi. Nah, dari sisi ekonomi, ya, ada kemiripan, meskipun sebenarnya ada sedikit perbedaan. Dalam konteks ini, dalam sisi ekonomi, kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan berbasis kemaritiman yang fokus pada perdagangan. Sementara kerajaan Majapahit selain maritim, selain kuat di laut, mereka juga banyak menghasilkan hasil bumi. Ya, makanya selain kemaritiman, kerajaan Majapahit juga bercorak agraris. Ya. Yang juga berorientasi pada perdagangan. Jadi kalau kerajaan Sriwijaya hanya fokus di maritim, penguatan armada laut, mereka bisa berdagang kemana-mana, bahkan menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara sekarang. Majapahit juga begitu, tapi ada sisi agrarisnya. Hasil-hasil bumi di Jawa, khususnya di Jawa bagian timur, mereka perdagangkan juga. Nah, kalau dari kedua hal ini, ya, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang sebenarnya signifikan, terutama dari orientasi agama yang ada di dua kerajaan tersebut. Kalau kerajaan Sriwijaya
orientasi agamanya adalah agama Buddha. Sementara kalau kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu Siwa yang tetap toleransi terhadap penyebaran agama Buddha. Nah, untuk jawaban yang benar di soal ini adalah yang D. Sriwijaya bercorak Buddha dengan adanya pusat studi agama Buddha, dan Majapahit adalah bercorak agama Hindu. Ingat ya, jawaban yang benar adalah yang D. Sriwijaya Buddha, sementara Majapahit Hindu. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses TKA Soshum Sejarah adalah pemahaman konsep yang kuat dan latihan soal yang rutin. Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Yuk, komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan